bahwa PAI ini memang dibentuk untuk sengaja memusuhi Balawi kan. Ya. Cuma yang struktural jangan ikut-ikut. Ya. Biar kalau jadi wasit enak. Ya kan? Ya. Itu yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, terbongkar sudah. Ternyata dibentuknya organisasi yang suka membubarkan pengajian itu adalah bertujuan untuk memusuhi orang lain. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menyatakan sendiri, bukan saya fitnah, tapi tadi lihat kita video di depan bahwa Kiai Imaduddin mengatakan dibentuknya PWI LS itu untuk memusuhi Ba'alawi. Catat, untuk memusuhi Ba'alawi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kiai, ternyata ada konspirasi jahat daripada dibentuknya organisasi itu, yakni untuk permusuhan. Na'udzubillah. Jadi ternyata teman-teman, dibentuknya PWLS itu disinyalir mengandung niat jahat, terstruktur dan sistematis untuk menyerang Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi. Ya, teman-teman, mereka ingin memusuhi Ba'alawi dan itu dinyatakan langsung oleh Kiai Imaduddin. Ya, kita bicara soal Kiai Imaduddin dan Dr. Sugeng Sugiono, teman-teman, serta proyek besar bernama PWLS. Ada apa di balik ini semua? Kok bisa-bisanya mereka berani menuduh Ba'alawi palsu, membawa hasil tes DNA, bahkan menyebarkan data-data yang katanya ilmiah? Hari ini kita akan bongkar satu persatu, teman-teman, ya, agar semua yang membenci habaib tersadarkan. Simak sampai selesai. Yang pertama, mari kita bahas dulu soal tes DNA. Katanya mereka punya 200 data hasil DNA Ba'alawi. Pertanyaannya, dari mana data itu? Mana labnya? Mana dokumen hasil tes DNA-nya? Mana jurnal ilmiahnya? Tantang Kiai Imad dan juga Dr. Sugeng, tampilkan ke publik semua 200 data itu. Cantumkan nama lab, kode partisipan, dan hasil haplogrupnya. Kalau katanya ilmiah, maka harus bisa dibuktikan dengan data-data yang nyata, bukan hanya narasi, bukan hanya dongeng, ya, harus bertanggung jawab dong. Begitu. Dengerin, dalam Ba'alawi project di Family Tree DNA cuma ada 6 sampel yang mengaku Ba'alawi. 6 sampel, 6 biji. Itu pun catat teman-teman ya, baik-baik, belum diverifikasi oleh nasabah dunia. Artinya bisa saja yang mereka tes DNA itu palsu atau ngaku-ngaku dari Ba'alawi. Kalau memang mereka yakin dengan nasab mereka, kenapa masih tes DNA? Benar enggak? Nasab itu diturunkan lewat sanad, silsilah yang sahih, dan riwayat yang jelas dari para guru ke guru, dari leluhur keturunannya, bukan dari hasil laboratorium. Kenapa kalau mereka sudah punya syuhroh wal istifadoh, ya, syuhroh itu ketenaran nasab dan istifadoh itu dikenal dengan luas secara turun temurun, mereka enggak akan pernah mau tes DNA. Ngapain juga tes DNA? Orang dia punya silsilah, punya buku nasab. Nah, teman-teman, ternyata yang dijadikan pembanding DNA-nya bukan DNA Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari keluarga Hashimiyun, bukan dari keturunan Raja Jordania juga,
Tapi yang dipakai adalah dari DNA rabi-rabi Yahudi Kohanim. Kohen itu modal haplotype dan DNA manusia purba Neanderthal dari Museum Afrika. Na'udzubillah. Ini namanya bukan proyek ilmiah, tapi proyek ngaco, teman-teman. Sudah bayar mahal sampai belasan juta, hasilnya malah mengejutkan. Mereka yang ngaku-ngaku yang sudah hasil tes DNA ternyata adalah keturunan Yahudi, keturunan rabi-rabi Yahudi dan Neanderthal. Na'udzubillah. Pantesan mereka suka begitu, suka dengan permusuhan, suka dengan melawan Islam, suka dengan ngacak-ngacak pengajian. Ternyata mereka ini dari DNA Yahudi, dari DNA rabi-rabi Yahudi. Allahu Rabbi. Kebenaran itu akan selalu terbuka, teman-teman ya. Lalu saya ingin bertanya, teman-teman, kenapa harus Ba'alawi yang diserang? Kenapa harus Habib Ba'alawi dari Yaman? Ya bisa saja ada salah satu sakit hati mungkin Kiai Imaduddin itu ya, teman-teman. Kenapa Kiai Imaduddin begitu getol membangun narasi bahwa Ba'alawi itu adalah palsu? Habib dari Yaman itu adalah palsu. Itu getol banget. Itu kan sampai Yahudi-Yahudikan, dan ternyata mereka sendiri adalah turunan daripada Yahudi. Apakah memang PWLS itu sengaja dibentuk untuk melawan dzurriyyah Nabi, untuk melawan Islam? Apakah murni kebodohan atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Ini sangat bodoh sekali, teman-teman, menurut saya. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mari kita analisis. Di berbagai ceramah dan forum-forum, narasi kebencian terhadap Ba'alawi itu Masya Allah semakin masif. Khususnya daripada keluarga atau daripada orang-orang PWLS, daripada gegeden PWLS. Dedengkot PWLS semuanya. Masya Allah, na'udzubillah. Kiai Imad seolah memonopoli kebenaran ilmiah. Padahal landasan ilmiahnya rapuh, nggak jelas. Kemudian Sugeng Sugiarto mempromosikan tes DNA yang pembandingnya bukan dari jalur Rasulullah, tapi malah sebaliknya daripada bangsa Yahudi. Ya, lantas teman-teman, siapa yang sebenarnya palsu? Bener nggak? Yang punya sanad nasab lengkap, atau yang pegang tes DNA yang asal-asalan itu? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Teman-teman sahabat Kazeb, ini bukan lagi soal debat intelektual. Ini soal penipuan publik. Ya, mereka menjual harapan, menjual klaim keturunan Nabi juga. Kan gitu mereka itu. Mereka sambung-sambungkan. Ternyata begitu. DNA-nya DNA Yahudi dan manusia monyet purba. Ya kan? Yang ikut tes DNA malah makin bingung dengan hasilnya. Karena nggak jelas. Yang katanya Dzurriyyah Wali Songo itu atau Wali Songo itu haplogrupnya ini, tapi berbanding terbalik malah itu. Ada yang bilang J1, tapi ketika ada kiai dari Naat, Kiai Ilzamuddin, tes DNA, haplogrupnya L. Siapa? O. Ya, haplogrupnya O. Kemudian yang disambungkan ke leluhurnya, haplogrupnya L. Kan udah jauh berbeda. Ini sudah simpang siur namanya, nggak jelas. Pokoknya intinya mereka ini memang niatnya ingin memusuhi Ba'alawi. Itu aja sih. Terus dampaknya apa? Umat jadi bingung membedakan antara nasab sah dan nasab yang palsu, nasab asli dan nasab yang palsu. Mereka yang ikut Pro Ki Imad
menuduh, membenci para Alawi. Naudzubillah. Keturunan Nabi dituduh palsu tanpa dasar. Itu kan mereka semua. Muncul fitnah-fitnah keji kepada para habaib. Itu kan mereka itu. Khususnya yang pro kepada Kiai Imad, kepada PWLS. Oh, Masya Allah. Ke Ba'alawi seolah-olah ke siapa. Dan yang paling parah teman-teman, ilmu nasab yang selama ini dijaga ulama-ulama NU, dijaga habaib, aswaja, dan dijaga pesantren, malah dirusak oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas. Dirusak parah. Mengadu domba. Bukan hanya habaib yang dimusuhi sekarang, termasuk para yai dimusuhi oleh orang-orang PWILS atau pendukungnya PWILS, pendukungnya Mukimad, pendukungnya Kiai Imad. Bukan hanya habaib sekarang yang diserang, tapi keluarga atau kiai-kiai NU, kiai-kiai sepuh, mereka serang semua. Dan akhirnya nanti NU dan PBNU bentrok. Kepada Kiai Imad, kepada Sugeng Sugiarto atau Sugeng Sugiono, kalau kalian punya bukti ilmiah, tampilkan. Kalau kalian benar, bertanggung jawab. Ya, jangan sembunyi di balik narasi dan gelar. Karena apa? Karena kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Kebenaran akan terbuka. Kejahatan akan rungkad. Ayo, saya tantang nih Sugeng Sugiono yang ngomongnya begitu, katanya ahli DNA. Ternyata ahli DNA pakan. Dan untuk semua teman-teman Kak Zeb, silakan edukasi masyarakat. Jangan tertipu dengan DNA-an. Jaga kehormatan dzurriyyah Nabi. Lawan penyebaran hoax dan konspirasi ilmiah palsu yang dicetuskan oleh Imaduddin Al-Bantani dan reng-rengannya dan gerombolannya. Silahkan di-share. Edukasi oleh kalian. Jangan sampai keluarga kalian, anak kalian, sahabat-sahabat kalian, kerabat-kerabat kalian, tetangga kalian membenci para habaib Ba'alawi. Jangan sampai. Kasihan mereka. Ya. Yang masih sayang dengan saudara-saudara Anda, silahkan. Kalian share ini video atau misalkan Anda sendiri kasih pemahaman. Jangan ikut tertipu oleh narasi sesat yang dilontarkan, yang dicetuskan oleh Imaduddin. Ya, tadi kita kembali ke awal. Ki Imad atau Imaduddin Al-Bantani ini adalah orang pertama yang mungkin salah satu orang pertama yang mencetuskan mencetuskan pembatalan nasab Ba'alawi. Dan tujuannya apa? Dibentuknya PWILS ini yaitu untuk memusuhi Ba'alawi. Saya sekali lagi, dibentuknya PWILS itu untuk memusuhi orang lain, memusuhi klan lain, memusuhi ras lain, sedangkan dalam undang-undang tidak boleh seperti itu. Ya, niat jahat seperti ini datang dari seorang kiai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ternyata ya seperti itu. Kita sudah tahu sekarang, ternyata ada rencana jahat, teman-teman. Dan mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah daripada Wali Songo yang disambung-sambungkan ke seseorang, dan yang tes DNA J1 begini-begini, ternyata sampelnya dari rabi-rabi Yahudi, bukan sampel dari Nabi Muhammad. Sampelnya dari Neanderthal, manusia purba, monyet-monyet. Ya, bukan dari sampel Nabi Muhammad. Pantesan selama ini mereka memusuhi umat Islam, selalu memusuhi pengajian-pengajian yang dihadiri oleh para habaib, membubarkan pengajian, menyerang pengajian. Dan ternyata terbukti sekarang mereka itu adalah keturunan Yahudi, keturunan manusia monyet purba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masya Allah, kebenaran akan selalu terbuka. Kebenaran akan terus berjalan. Walaupun keburukan dibungkus dengan sebuah keilmuan.
tapi akan kalah dengan kebenaran yang dibungkus dengan hanya satu kain kapas. Masya Allah wa tabarakallah. Share video ini agar teman-teman kalian tahu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.